Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Juni 2023. Kita bisa bersilaturahmi di sini dalam kesempatan yaitu pada acara pembagian rapor semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Alhamdulillah, rapor yang akan saya bagikan hari ini sejumlah 42 murid. Sekali lagi saya sosialisasikan, ini adalah tahun ketiga sekolah menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini tidak ada sistem ranking. Jadi ada code di sini yang sekolah berikan atau yang saya berikan penilaian adalah terbaik. Ada terbaik 1, 2, dan 3. Dan yang lainnya jangan berkecil hati, masih ada peringkat 10 besar dan anak-anak atau murid-murid yang lainnya yang masih bisa meningkatkan prestasinya di kelas 5, di kelas berikutnya. Nah, sebanyak 42 murid ini yang saya walikan, di mana saya sebagai wali kelasnya atau wali muridnya, alhamdulillah bersyukur anak-anak kelas 4A ini semuanya naik ke kelas 5. Begitupun dengan capaian-capaian nilainya, insya Allah nilainya tidak ada yang di bawah, dan saya berharap sekali anak-anak bisa terus sekolah, tidak putus sekolah, apalagi tingkat dasar ini penting. Jadi dukungan dan dorongan dari orang tua ini sangat penting. Lebih membanggakan lagi, lebih baik lagi anak-anak melanjutkan nanti di jenjang yang lebih tinggi, baik di SMP maupun yang mau ke pesantren dipersilakan. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya ya, tidak ada batasan umurnya, sepanjang hayat ya. Seperti saya pun juga sama, walaupun mengajar tapi tetap belajar mama. Jadi alhamdulillah saya mendapat amanah untuk mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, dan itu adalah program pemerintah dari pusat, dari Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan. Jadi program ini sekaligus juga bagian dari Merdeka Belajar, kurikulum merdeka. Jadi gurunya juga ikut serta mengikuti pendidikan supaya meningkat lagi kompetensi gurunya dan muridnya dan sekolah. Alhamdulillah capaian anak di kelas 4A ini juga selain di bidang kognitif, di bidang kemampuan anak-anak di kelas, ada juga yang kemarin ikut perlombaan ya di tingkat kecamatan Taman Sari. Nah, anak-anak yang saya lombakan ada yang berhasil, ada yang juga tidak atau belum beruntung. Tidak apa, yang penting anak-anak bisa mengembangkan dirinya, belajar berkompetisi, bukan di kelas lagi, tapi sudah lingkup kecamatan, Alawat SD yang lain, SD Batur. Seperti itu. Pengembangan yang seperti itu penting untuk murid-murid. Ya, jadi masalah menang atau kalah itu biasa. Nah, kemudian laporan saya selanjutnya mengenai kelas, mengenai capaian, kemudian anak-anak yang masih membacanya masih rendah, masih sulit. Sekali lagi saya meminta dorongan orang tua di rumah supaya lebih giat lagi literasinya, literasi terutama literasi di bidang membaca. Anak-anak kelas 4 ini tidak ada kata terlambat
lancar, belum bisa membaca, tapi terus ikhtiar dan dorongan di rumah karena waktu terbanyak itu adalah di rumah. Ya, sekali lagi ikro ya, kita ikro sama-sama anak-anak di rumah baca gitu ya. Sekali lagi pesan dari saya, anak-anak yang masih kurang membaca, masih mengeja di rumah, tolong diperkuat lagi oleh mama-mama. Dan yang sudah lancar juga literasinya di rumah. Nah, di sini juga ada pojok baca. Saya menyediakan dan anak-anak juga sudah menunjuk perpustakaan. Nah, itu juga sudah saya lakukan. Tapi alangkah lebih baiknya pembiasaan di rumah itu lebih baik budaya membaca. Dan saya mendukung anak-anak yang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah. Ada lomba menyanyi, menari, ada lomba fotografi, yang kemarin ya yang Neta lakukan sampai juara di tingkat kecamatan atau kelas-kelas lain. Nah itu ya. Kemudian selain aspek kognitif kemampuan, nah ini juga sosial emosional ini sering saya tekankan di kelas anak-anak ini. Jadi selain otaknya ya, tapi adabnya juga ini perlu penting ya. Makanya kenapa saya bawel selalu kepada anak-anak ya masalah adab ini penting karena walaupun tidak tidak secara tertulis gitu ya, tapi adab ini adalah kebiasaan baik, kebiasaan positif yang harus kita mulai seperti di kelas. Seperti begini, Mama ya, mengucapkan terima kasih itu sepele, sudah bayar kan? Ya, tapi itu baik sekali budaya seperti itu. Ya mau masuk kelas asal itu saya ajarkan ke kelas manapun. Nanti di rumah begitu, ke rumah orang lain, nggak boleh salah masuk. Itu hal-hal kecil Bang, tapi saya ajarkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu di sekolah atau di kelas. Ya. Jadi saya sangat berharap sekali kebiasaan-kebiasaan seperti itu jadi kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Nah, Mama kemarin saya itu ya anak-anak ada kegiatan di sekolah karena memang saya termasuk guru yang sangat aktif sekali dalam kegiatan belajar gitu ya. Mungkin seperti itu, mungkin dibandingkan yang lain mohon maaf sekali saya banyak melakukan kegiatan pembelajaran proyek di kelas seperti itu. Jadi harapannya saya berharap anak-anak ini bisa berkembang. Jadi sekali lagi ya, selain aspek kognitif kemampuan anak dalam belajar, tetapi aspek sosial emosional juga ini sangat penting. Makanya kenapa saya banyak bawel mengajarkan anak-anak dari mulai sikap-sikap positif ya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun budaya-budaya positif di kelas, mengucapkan terima kasih, salam, sapa ketika bertemu atau bertamu ke rumah orang lain. Itu hal-hal yang mungkin sepele, tidak terlalu mementingkan, tapi padahal itu sangat penting sekali karena itu menyangkut juga adab juga dan keberhasilan mungkin nanti di masa depan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai dilakukan dari kecil. Ini ya, saya karena harus ada laporan juga. Jadi mama-mama, saya dituntut tugas oleh ya
karena memang ini kewajiban. Selain kewajiban juga saya ada tambahan ekstra untuk tugas, untuk segala macam, karena memang saya ingin menerapkan apa yang saya dapat, ilmu-ilmu baru yang saya punya, itu saya ingin mencoba menerapkan. Harusnya tadi di ini ya, di video ini. Tapi mama ada yang videonya ya? Nanti kirim ya, Mama. Baik, sekali lagi saya ucapkan mama-mama terima kasih kepada yang mendapat predikat terbaik 1, 2, dan 3. Untuk yang lainnya masih ada kesempatan tingkatkan lagi prestasinya di kelas 5. Jangan berkecil hati ya, pesan saya terus tingkatkan literasi ya, terutama di bidang membaca untuk anak-anak yang masih kurang, yang masih mengeja atau yang sudah lancar, ditingkatkan lagi. Baca apapun di rumah, buku apapun. Syukur-syukur anak-anak sudah Quran di kelas 4, ya itu saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Kemudian saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk mama-mama kekompakannya selama ada di kelas 4 ini. Dan saya juga dari hati sanubari mohon maaf lahir batin apabila pasti ada kesalahan dari saya, kekurangan. Saya mohon dimaafkan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya meminta keridhaan para orang tua untuk memaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang kita saling memperbaiki diri. Kedepannya, mama-mama silakan nanti bergabung di kelas 5. Untuk kelas dan pengaturan kelasnya itu nanti ada info biasanya dari sekolah atau dari kepala sekolah ya mengenai pengumumannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuka hari ini. Selebihnya mungkin cukup ya, ada mungkin. Ya, baik. Kita langsung ke pembagian rapotnya saja. Tapi ini ada 2 lagi yang kita belum mengumpulkan. Ada Romalia Bilkis sama Muhammad Daru. Ada